Soal nomor 1, dari angka 2, 4, 5, 6, 8, 9 akan dibentuk bilangan ganjil yang terdiri dari 3 digit yang berbeda. Banyak bilangan yang dapat dibentuk yang nilainya kurang dari 500 adalah. Nah, kita perhatikan soal ini. Di sini terdiri dari berapa bilangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan yang akan kita bentuk ya. Nah, pertama itu. Jadi ada N-nya adalah 6. Di sini ada kata kunci yaitu akan dibentuk bilangan ganjil. Nah, ini bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil, ini berarti kita melihat satuannya. Satuannya harus bilangan ganjil. Satuan harus bilangan ganjil. Lalu terdiri dari 3 digit. Nah, ini juga kata kunci. 3 digit yang berbeda. Berarti kalau 3 digit yang berbeda, berarti di sini adalah tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang. Nah, banyak bilangan yang dapat dibentuk nilainya kurang dari 500. Nah, ini juga kata kunci ya, kurang dari 500. Berarti ada 3 kata kuncinya, yaitu harus bilangan ganjil, 3 digit yang berbeda, 3 digit ya, 3 digit, lalu dia berbeda dan tidak boleh berulang, berarti 3 kata kuncinya, dan keempat adalah nilainya kurang dari 500, berarti itu di bawah 500 ya. Sekarang kita bikin kotak, untuk cara cepatnya langsung kita bikin saja kotak 3 kotak ya, karena 3 digit yang berbeda soalnya. Di sini 3 kotak, yaitu untuk menepati ratusan, puluhan, dan satuan ya. Nah, di sini kan di satuannya itu adalah bilangan ganjil. Angkanya adalah 2, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, berarti di sini bilangan ganjilnya ada berapa di sini? 1, 2. Berarti ada jumlahnya, N-nya ada 2. Bilangan ganjil N-nya ada 2 ya. Berarti N-nya 2. Di sini kita tempatkan, yaitu angka 5 atau angka 9 ya. Salah satu. Nah, terus kita lihat lagi di sini tidak boleh berulang ya. Kalau tidak boleh berulang berarti tidak boleh ada yang sama. Lalu kurang dari 500 berarti ratusannya. Kita lihat ratusannya di sini. Ratusannya kalau kurang dari 500 berarti kita ambil yang 200-an dan 400-an. Berarti boleh 2, boleh 4. Berarti untuk yang ini N-nya adalah 2. Berarti kita tulis di sini 2 ya. 2 itu maksudnya jumlah bilangannya, yaitu boleh 2 dan atau 4 ya. Jadi 2 dan 4. Nah, sekarang kita lihat untuk mengisi puluhan yang di tengah ini, kita lihat jumlah keseluruhan bilangannya itu ada 6 ya. Jumlah keseluruhan ada 6. Ada 6 sudah digunakan untuk ratusan 1, untuk satuan 1. Berarti untuk menepati ini 6 dikurang 2. 2 dari mana? 2 itu adalah angka yang menepati ratusan dan angka yang menepati satuan. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, di sini kita tulis 4. Maka tinggal kita kalikan 2 kali 4 kali 2, yaitu hasilnya adalah 16. Jawabannya adalah E, 16. Soal nomor 2, dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 9 akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan. Banyak bilangan lebih besar dari 500 yang bisa dibuat adalah. Kalian perhatikan soal ini, di sini jumlah angka yang akan dibentuk berapa jumlahnya? 2, 3, 5, 6. Berarti ada jumlahnya ada 6 ya. Ada 6 angka yang akan dibentuk. Lalu kita lihat lagi mana kata kuncinya. Kata kuncinya adalah 3 angka yang berlainan. Berarti kalau 3 angka yang berlainan, berarti susunannya tidak boleh berulang.
Nah, tidak boleh berulang. Bilangan yang lebih besar dari 500 berarti lebih besarnya lebih besar sama dengan 500 ya. Jadi 500 ini ikut. 500 ini ikut. Lebih besar dari 500 itu 500-nya ikut juga. Berarti kita lihat di sini 3 angka. Berarti kita langsung buat kotaknya. Ada 3. Ada 3, 1 untuk ratusan, 1 untuk puluhan, dan 1 untuk satuan. Di sini kita lihat dahulu konsentrasi ke ratusan karena lebih besar dari 500, lebih besar dari, berarti di sini 500-an ikut, berarti ini akan ditempati oleh 5, 6, 8, dan 9 ya. Berarti jumlahnya N-nya sama dengan 4, jadi 4. Oke, lalu kita konsentrasi ke puluhan. Karena angka tidak boleh berulang, semua jumlahnya ada 6, berarti 6 dikurang 1 sudah digunakan untuk ratusan, berarti sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, untuk menepati satuan, lihat di sini untuk menepati satuan, semua jumlahnya angka adalah 6. Nah, sudah digunakan 1 untuk ratusan, 1 untuk puluhan. Berarti dikurang 2, berarti hasilnya adalah 4. Oke, kita tinggal mengalihkan di sini 4 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah 80. Maka jawabannya adalah B ya, 80. Mudah bukan? Soal nomor 3, banyak bilangan genap terdiri dari 3 angka yang berbeda yang disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 7, dan 9 adalah titik-titik-titik ya. Di sini sama seperti soal sebelumnya, banyak bilangan genap, berarti bilangan genap menjadi kata kunci. Lalu 3 angka yang berbeda, ya ini tidak boleh berulang dan terdiri dari 3 angka dan disusun dari angka-angkanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya adalah 6. Nah, di sini bilangan genap berarti kita konsentrasi ke satuan ya. Kesatuannya harus bilangan genap. Di sini bilangan genapnya 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Berarti bilangan genapnya itu hanya 2 dan 4 saja. Berarti N bilangan genapnya ada 2 ya. Nah, kita langsung bikin kotak sebanyak 3 kotak. Yang satu menepati ratusan, yang satu menepati puluhan, dan yang satu lagi menepati satuan. Di sini satuannya udah ditentukan yaitu bilangan genap, berarti ada 2 angka ya, yaitu 2 dan 4. Berarti kita tulis di sininya 2. Yaitu 2 atau 4. Nah, setelah itu terdiri dari tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang berarti kita konsentrasi ke puluhan. Jumlah semuanya ada 6, berarti 6 sudah digunakan 1 untuk satuan, jumlahnya adalah 5. Ya, berarti sini 5. Nah, menepati ratusan tidak ada kata kunci untuk ratusan, maka langsung saja jumlahnya semua 6 sudah menepati satuan 1, puluhan 1, berarti dikurang 2, hasilnya adalah 4. Berarti sini adalah 4. Nah, berarti jawabannya adalah 4 kali 5 kali 2. Hasilnya 20 kali 2, yaitu hasilnya 40. Ada jawabannya ya, yaitu jawabannya D, 40. Soal selanjutnya, banyak bilangan kelipatan 5 yang terdiri kelipatan 5 ya, bilangan kelipatan 5 yang terdiri dari 3 angka yang berbeda ya, tidak boleh berulang, terdiri dari 3 angka yang disusun oleh angka ini, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini jumlahnya adalah semua, jumlahnya adalah 7. Ya. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya adalah kelipatan 5. Kelipatan 5 itu ada 2 ya, berarti ada 0 dan ada 5. Nanti ini caranya berbeda dari nomor-nomor sebelumnya. Untuk kelipatan 5 ada 2, 0, dan 5. Nah, untuk 0, kita di sini kita bikin 3 kotak untuk ratusan, puluhan, dan satuan.
Nah, untuk satuan sudah pasti di sini satuannya adalah 0 ya. Satuannya adalah 0, yaitu satu angka, berjumlah satu angka. Nah, untuk menepati ratusan itu tidak boleh 0, karena sama ya, udah ini ya, tidak boleh angka ini. Berarti di sini 7 dikurang 1, karena tidak boleh ada angka 0. 0-nya adalah sudah dipakai untuk satuan dan ratusan itu tidak boleh, depannya tidak boleh 0, berarti di sini 6 ya. Nah, untuk mengisi puluhan di sini semua jumlahnya ada 7. 7 dikurang 2 udah 1 udah menepati ratusan dan 1 udah menepati satuan. Jadi tinggal 7 dikurang 2 hasilnya adalah 5. Berarti 5. Oke, saya ulang dari mana angka 6 untuk ratusan, yaitu 7 dikurang 1, sudah digunakan 0-nya untuk satuan. Dan 0 juga tidak boleh, seandainya di sini tidak 0, maka ini juga harus dikurang 0, karena tidak boleh, 0 itu tidak boleh menepati ratusan ya. Jadi hasilnya adalah 6. Oke, di sini kita tinggal kalikan 6 kali 5 kali 1, hasilnya adalah 30 untuk yang 0 ya. Yang satuannya 0. Sekarang yang satuannya adalah 5. Yang satuannya adalah 5, kita bikin kotak lagi. Sini ratusan, puluhan, satuan. Satuan sudah pasti di sini hasil angka 5 yang menepati ini, berarti ada angka 1 ya. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk 0 tidak boleh digunakan ya. Jadi yang tidak boleh digunakan di sini adalah angka 0 dan angka 5 karena sudah digunakan. Berarti ada 2 angka yang tidak boleh digunakan ya. Ada 2 angka, berarti di sini semua angka 7 dikurang 2, hasilnya adalah 5 ya. Ini 5. Saya ulang ya, berarti di sini kenapa hasilnya 5? Karena semua angka kan 7 jumlahnya, dikurang 2. 2 dari mana? 2 itu adalah 5, ini yang udah digunakan buat satuan, dan 0. Karena apa 0? 0 tidak boleh digunakan sebagai ratusan. Ya. Lalu di sini untuk puluhan itu berarti 7 dikurang 2 ya. 7 dikurang 2 dari mana? Karena 2 angka sudah digunakan sebagai 1 sebagai ratusan dan 1 sebagai satuan. Jadi di sini adalah 5. Berarti nanti 5 kali 5 kali 1, jumlahnya adalah 25 ya. Nanti kalian tinggal jumlah, jadi 30 tambah 25 hasilnya adalah 55 ya. Jadi jawabannya ini adalah A ya. Jadi berbeda dengan soal sebelumnya ya. Jadi kalian harus simak soalnya dan teliti juga bagaimana cara menyelesaikan soal ini.